Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahid Maulana Rafli dari kelas TS 21C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Kenapa ini perlu dibahas? Karena banyak orang masih menganggap kedua istilah ini adalah sesuatu hal yang sama. Padahal dua hal ini adalah dua istilah yang berbeda. Meskipun sama-sama mengembangkan sebuah informasi menjadi sebuah pengetahuan, tapi paradigma dan pendekatannya itu sangat berbeda. Sebelum kita membahas tentang teknologi informasi dan sistem informasi, kita akan bahas dulu perbedaan antara data dan informasi. Informasi itu adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Intinya, data itu adalah fakta yang mentah, sedangkan informasi itu adalah data yang diolah untuk membantu pengambilan keputusan. Agar lebih memahami tentang perbedaan antara keduanya, di antara data dan informasi, saya akan berikan dua contoh. Di sini misalnya data penjualan. Data penjualan itu ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Datanya seperti apa? Data produknya, data harganya, kemudian data membelinya. Agar data ini bisa membantu pengambilan keputusan. Data ini bisa menjadi informasi yang berharga, maka data ini diolah menjadi informasi pengolahan. Pengolahannya dapat berupa seperti misalnya produk paling best seller, omset penjualan, customer paling loyal, dan persebaran kota pembeli. Dengan kita tahu produk best seller, kita bisa mengambil keputusan untuk memperbanyak produksi pada produk-produk tersebut. Dengan kita tahu omset penjualan, bisa tahu kekuatan perputaran dana untuk strategi seperti misalnya strategi pemasaran atau penambahan volume produksi. Kemudian dengan kita tahu customer yang loyal, customer yang paling banyak membeli, yang sering kita sekali kita membeli, kita bisa mengambil keputusan seperti misalnya memberi reward kepada customer tersebut. Kemudian ketika kita tahu persebaran kota pembeli, sehingga kita bisa tahu pemasaran yang bisa kita ambil pada kota-kota persebaran tersebut. Contoh kedua, data adalah terdapat kecelakaan kendaraan antara mobil dan motor. Itu adalah sebuah data dan informasi ketika terdapat kecelakaan kendaraan antara mobil dan motor. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena mobil menerobos lampu merah. Dengan tahu penyebabnya, informasi lengkap ini, maka orang yang membaca bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan penerobosan ketika lampu lalu lintas dalam kondisi merah. Jadi intinya data itu adalah fakta yang belum diolah, sedangkan informasi data yang sudah diolah menjadi informasi, sehingga pembaca itu bisa melakukan pengambilan keputusan. Sekarang perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi adalah suatu cara bersifat teknologis atau cara teknik yang digunakan untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan sebuah data menjadi informasi. Kemudian sistem informasi ini adalah suatu cara membangun dan menerapkan teknologi informasi yang telah dikembangkan ke dalam sebuah proses bisnis agar sesuai tujuan. Jadi keduanya, informasi itu adalah secara teknis cara yang bersifat teknologis, sedangkan informasi itu adalah cara untuk membangun atau menggabungkan, memanfaatkan teknologi ke dalam sistem yang bisa bermanfaat untuk tujuan organisasi atau tujuan bisnis. Jadi dua hal ini pendekatannya berbeda antara teknologi informasi dan sistem informasi. Yang pertama, teknologi informasi itu meliputi kegiatan perancangan dan implementasi teknologi di dalam sistem informasi, sedangkan sistem informasi itu meliputi kegiatan untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan sejalan dengan proses tujuan bisnis. Seperti misalnya dari sisi teknologi, kita memanfaatkan teknologi mobile seperti Android untuk sistem informasi akademik, sistem informasi yang diterapkan di sekolah atau di kampus. Kalau dari sisi sistem informasinya, sistem informasi akademik ini benar atau tidak teknologi mobile Android ini benar-benar sesuai dengan tujuan bisnis, benar-benar ada jalan
diaplikasikan pada sekolah ataupun kampus-kampus. Jadi dua hal ini pendekatannya berbeda. Teknologi informasi, pemanfaatan teknologinya seperti contohnya teknologi Android, teknologi iOS, dan seterusnya. Sistem informasi memastikan bahwa teknologi yang diterapkan itu benar-benar berguna untuk organisasi atau untuk tujuan bisnisnya. Perbedaan yang kedua, teknologi informasi itu berhubungan dengan hardware dan software, sedangkan sistem informasi gabungan dari ekonomi bisnis, manajemen, dan ilmu komputer. Teknologi informasi itu berkaitan dengan menggunakan komputer server, database, jaringan, sedangkan kalau sistem informasi ini harus melihat dari aspek bisnis, kemudian kebutuhan dana dan manfaat ekonomisnya, manajemen dalam mengelola dan pembuatan sistemnya, sehingga benar-benar sistem tersebut itu berguna untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, teknologi informasi bertujuan untuk menentukan pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi dalam bentuk komputasi digital. Jadi, teknik atau cara untuk mengolah informasinya, sedangkan sistem informasi itu bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola sistem secara efisien untuk kepentingan bisnis. Jadi, kedua hal ini dari sisi tujuan itu sudah berbeda pendekatannya. Kemudian, bahwa perbedaan yang keempat, teknologi informasi itu dituntut untuk memahami logika, matematika, algoritma dalam pemrograman komputer, sedangkan sistem informasi itu dituntut untuk memahami manajemen proyek, manajemen produk, dan manajemen bisnis. Kemudian perbedaan yang kelima dari sisi contoh teknologi informasi itu penggunaan logika dalam pencarian. Kita harus menggunakan teknik yang mana? Karena algoritma dalam pencarian ada beragam cara. Kemudian manajemen data untuk menyimpannya, bagaimana caranya menampilkan datanya, bagaimana caranya mengubah data dan menghapus data itu. Bagaimana caranya ini adalah teknologi informasi. Kemudian seperti contoh lain penerapan kecerdasan buatan, kita harus menggunakan algoritma yang mana itu dari sisi teknologi informasinya, sedangkan dari sisi sistem informasinya contohnya menyusun program kerja agar sistem ini bisa berjalan dengan lancar. Ketika mulai membangunnya, kemudian mengatur keuangan proyek. Ketika sistem ini akan dibangun, kebutuhan datanya berupa berapa, lalu manajemen proyek berdasarkan waktu dan biaya, berapa kualitas produk ini, tugasnya sistem informasi. Orang sistem informasi harus bisa mengukur kualitas produk, kemudian melakukan evaluasi proyek atau produk yang sudah dibuat. Itu adalah 5 hal tentang perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Dengan kita tahu 5 perbedaan ini, kita jadi semakin paham bahwa kedua hal ini benar-benar sangat berbeda. Jauh akan tetapi teknologi informasi ataupun sistem informasi itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Karena sistem informasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya teknologi, dan teknologi pun tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem. Setelah kita tahu perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi, sekarang apa sih bedanya sistem dengan aplikasi? Atau keduanya sama atau jangan-jangan berbeda? Sistem itu adalah kumpulan-kumpulan elemen untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kumpulan elemen, contohnya misalnya sistem operasi, jadi ada elemen-elemen printer, kemudian keyboard, monitor, dan yang dikelola oleh sistem operasi. Juga ada sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dalam sistem ini ada banyak sistem-sistem seperti misalnya keuangan, sistem produksi, sistem customer relationship, kemudian sistem marketing, dan lain sebagainya. Jadi kalau sistem gabungan antara beberapa elemen atau beberapa sistem, sedangkan aplikasi adalah bagian dari sistem yang melakukan tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya aplikasi kalkulator yang fungsinya adalah untuk menghitung, aplikasi kalkulator yang fungsinya adalah untuk menghitung bereaksi opis yang fungsinya untuk
Office menyimpan menjadikan PDF. Aplikasi Google Drive sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mengelola data, manajemen file DSB, dokumen dan sebagainya. Kemudian aplikasi absensi untuk melakukan tugas mengabsen mahasiswa ataupun mengabsen karyawan. Sistem itu suatu hal yang lebih luas, sedangkan aplikasi itu bagian dari sistem. Aplikasi ini adalah subsistem dari sebuah sistem yang besar. Agar lebih memahami salah satu contoh, misalnya sistem informasi akademik sekolah. Di dalam sistem informasi akademik sekolah itu terdapat aplikasi data siswa, pendataan siswa, kemudian aplikasi absen melakukan presensi kehadiran siswa maupun kehadiran guru. Kemudian aplikasi berdaya yang mendata nilai-nilai siswa berdasarkan mata pelajarannya, kemudian aplikasi ujian online, aplikasi data guru, dan lain sebagainya. Jadi sistem itu lebih luas, sedangkan aplikasi lebih kecil atau bagian-bagian dari sebuah sistem. Indonesia. Kemudian selanjutnya, apa peran sistem informasi? Peran sistem informasi yang pertama, berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas. Kedua, menghubungkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem-subsistem. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan subsistem-subsistem. Sekarang kita bahas tentang macam-macam teknologi informasi dalam hal teknologi development. Ada banyak teknologi yang bisa diterapkan. Yang pertama, JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang berkembang sangat pesat, melahirkan teknologi-teknologi dalam pembuatan sistem berbasis web. Kebutuhan sebuah website akan tetapi JavaScript sekarang sudah bisa komunikasi dengan server. Teknologi kedua adalah HTML dan CSS. Adalah sebuah teknologi yang berguna untuk membuat antarmuka website. HTML sampai saat ini sudah masuk ke HTML versi 5, sedangkan CSS itu sampai ke level 3, sampai ke versi 3 maksudnya. Teknologi yang ketiga adalah framework PHP. Ini adalah sebuah kerangka kerja dan untuk bahasa pemrograman PHP. Kemudian teknologi CMS atau Content Management System adalah sebuah sistem yang sudah jadi. Jadi kalau JavaScript, HTML, framework, PHP, untuk membangunnya kita harus memahami kode pemrograman. Tapi kalau CMS itu tidak perlu memahami bahasa pemrograman karena CMS ini sistemnya sudah jadi, tinggal dikelola oleh user. Kemudian teknologi yang kelima adalah web service. Web service itu dari teknologi web development. Sekarang untuk teknologi mobile development ada teknologi bahasa seperti Java dan Kotlin. Ini adalah bahasa untuk membangun Android native atau aplikasi Android. Teknologi yang kedua itu React Native. Adalah sebuah library besutan Facebook berbasis JavaScript untuk membangun mobile app. Bisa berbasis Android maupun iOS. Setelah lainnya React Google Maps buat saingannya bernama Flutter. Ini adalah library besutannya Google. Dia berbasis bahasa Dart, bahasa pemrograman, dan ini dikembangkan oleh Google untuk membangun mobile berbasis Android maupun iOS. Pada teknologi yang keempat untuk mobile development yaitu Progressive PWA. Aplikasi web yang memang difokuskan untuk mobile, tetapi mekanisme kerjanya tidak seperti website pada umumnya, bahwa ini proses loadnya lebih cepat karena ada mekanisme-mekanisme yang disusun sehingga ketika diakses itu bisa lebih cepat. Setelah kita bahas teknologi-teknologi dalam web maupun mobile development, sekarang apa macam-macam dari sistem informasi? Ada sistem informasi akademik, adalah sistem informasi yang mengelola kebutuhan dan proses bisnis yang ada di sebuah akademik, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian ada sistem informasi keuangan yang di dalamnya mengelola data uang, masuk uang, keluar, mengatur payment untuk gaji. Nah, ini adalah sistem informasi keuangan.
Kemudian ada sistem informasi pemasaran yang di dalamnya ada manajemen produk. Bagaimana produk yang dipasarkan secara online, ada manajemen software dalamnya. Ketika ada penjualan, maka ada stok yang berkurang. Kemudian ada penghitungan total penjualan, kemudian total omset, penghasilan, dan sebagainya. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia yang mengelola sumber daya manusia seperti karyawan, guru, dosen, kemudian mengelola kenaikan jabatan ini dikelola oleh sistem SDM. Kemudian ada sistem informasi akuntansi, dia yang mengelola neraca, laba, rugi, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Kemudian sistem informasi manufaktur, ada sistem yang menampung itu semuanya, yaitu kecuali sistem akademik yang menampung sistem keuangan, sistem pemasaran, sistem SDM, sistem akuntansi, manufaktur itu ada dalam sebuah ERP. Jadi ada sebuah sistem namanya ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sebuah sistem yang diterapkan untuk perusahaan dalam mengelola perusahaannya, karena perusahaan ini cukup kompleks, ada karyawan, keuangan, pemasaran, pengelolaan, SDM, akuntansi, manufaktur. Biasanya ERP diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya BMW dan sebagainya. Kalau kita simpulkan dari pembahasan tadi, teknologi informasi itu adalah tentang bagaimana teknik agar sistem informasi itu dapat bekerja, sedangkan sistem informasi itu adalah tentang bagaimana manajemen dalam sebuah pembuatan sistem dan dapat berguna untuk tujuan bisnis atau tujuan organisasi, dan aplikasi adalah sebuah perangkat lunak untuk menjalankan tugas tertentu yang lebih spesifik. Aplikasi ini adalah bagian dari sebuah sistem informasi. Demikian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.